Hello Healthizen, welcome back to Dear Doctor. Masih bersama dengan saya, Dr. Erik. Saya kebagian tugas jaga lagi nih pada kesempatan kali ini. Dan yang baru gabung di acara ini, langsung aja bisa kasih pertanyaan-pertanyaan melalui konsultasi, bisa via Instagram atau Twitter juga. Dan untuk kali ini, saya udah siap loh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Tapi sebelum saya menjelaskan dan menjawab pertanyaan, tidak bosan-bosan nih teman-teman. Saya akan mengingatkan untuk teman-teman selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, dan juga mentaati protokol kesehatan. Selalu terapkan 5M ya. Baiklah, saya akan memulai untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, Dear Doctor, saya dan teman saya terkena COVID-19. Hal yang kita rasain itu setelah jadi penyintas mirip dok. Kita ngerasa bahwa kita jadi sulit fokus dan jadi kurang cepat tanggap. Jadi kepikiran banget soal itu. Itu apa efek COVID-19 bukan sih dok? Dear Dena, jawabannya sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Gejala pasca COVID itu atau biasa disebut dengan long COVID merupakan gejala yang masih ada pada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID. Saat ini memang penelitian-penelitian yang ada masih mencari tahu lebih lanjut mengenai penyebab-penyebab hal ini. Beberapa gejala long COVID itu bisa sakit kepala, mudah lelah, sulit konsentrasi, dan itu juga bisa menghalangi seseorang untuk bisa beraktivitas dan juga bekerja dengan baik. Jadi di sini yang ingin disampaikan, penting sekali memang dukungan dari support system kita seperti keluarga maupun orang terdekat agar pemulihan secara fisik dan mental dapat terjadi. Bila teman-teman penyintas mengalami gejala tersebut, teman-teman bisa konsul lebih lanjut ke dokter juga loh. Kamu juga perlu mengembangkan pikiran-pikiran yang positif selama gejala-gejala sisa ini ada. Karena dengan kamu mengembangkan sikap dan pikiran yang positif, kamu juga dapat beraktivitas dengan baik, menyadari bahwa gejala sisa tersebut dapat pulih setelah beberapa waktu lamanya. Teman-teman yang mengalami gangguan konsentrasi juga bisa berlatih membaca di sebuah buku, coba hafalin isinya beberapa kalimat seperti apa, dan teman-teman akan lihat ada progres loh pada saat hari-hari mendatang ketika teman-teman berusaha dengan konsisten. Semoga menjawab ya. Pertanyaan yang selanjutnya datang dari Lilian. Dear Doctor, saya orangnya overthinking parah, dan karena terlalu banyak melihat berita, jadi makin saya pikirkan, apa ya dok sebaiknya yang harus saya reduce, karena ini cukup exhausting. Dear Lilian, rasa cemas ini umumnya dirasakan oleh semua orang. Bahkan saya juga sebagai seorang dokter juga merasakan kecemasan juga loh ketika melayani pasien-pasien yang ada, ketika saya berada di rumah sakit situasi yang full of penyakit ya. Namun jika sampai overthinking atau berpikirnya terlalu jauh, berpikirnya kemana-mana, kondisi tersebut memang harus dilawan. Karena kecemasan-kecemasan terkait pikiran ini bila tidak kita kontrol, hal tersebut bisa jatuh juga sampai ke dalam kondisi gangguan mental. Rasa overthinking ini bisa membuat seseorang terjebak ke dalam kecemasan. Beberapa tips yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita punya pikiran yang banyak, pikiran-pikirannya itu juga sulit untuk kita ungkapkan dan kita fokus pada diri sendiri, cobalah untuk kita memulai menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita ungkapan kepada orang-orang yang kita nyaman untuk kita ceritakan, jangan kepada semua orang, karena tidak semua orang juga mampu atau dapat membantu kita dan memberikan solusi. Lalu kita juga bisa saling memberikan dukungan yang juga memiliki kekhawatiran yang sama akan membantu kesehatan mental kita. Jangan kita fokus hanya kepada diri kita sendiri. Mungkin saja banyak juga orang-orang yang punya pikiran yang sama dengan kita. Saling berbagi, dengan memberi bantuan pada orang lain, kita akan membawa manfaat bukan hanya di dalam hidup kita, tetapi juga di dalam menurunkan beban hidup seseorang. Jangan biarkan kekhawatiran kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Bagikan dengan teman-teman kita semuanya. Jangan lupa juga kita menjaga kesehatan tubuh kita loh, karena kesehatan fisik kita juga berdampak kepada kesehatan mental kita. Ketika kita bisa mengatur gizi makanan kita dengan seimbang, ketika kita rajin berolahraga secara teratur, hal tersebut juga membantu mengeluarkan hormon-hormon di dalam otak kita, hormon-hormon rasa senang, rasa tenang, yang akan membantu kita mengontrol perasaan overthinking kita. Lakukan juga hal-hal yang kita sukai. Apapun yang bisa membuat teman-teman rasa senang, lakukan itu teman-teman. Lalu selanjutnya, pertanyaan dari Lutfi. Dear Doctor, saya orangnya gampang banget tersugesti. Terkadang saya bisa tiba-tiba batuk atau merasa sesak kalau di ring keluarga atau pertemanan saya ada yang terpapar COVID-19. Bagaimana
baiknya dok untuk mengurangi sugesti ini. Di awal-awal COVID ya, saya juga pernah loh mengalami hal yang sama nih karena ketakutan. Ya, jadi saya ingin mencoba menjelaskan kepada Lutfi. Dear Lutfi, hal yang kamu lakukan ini mungkin saja berkaitan dengan gangguan psikosomatik. Jadi gangguan ini diartikan sebagai keluhan fisik yang ada disebabkan dan diperparah oleh karena pikiran atau emosi seperti yang kamu sampaikan tadi. Kondisi ini bisa berawal dari stres, cemas, takut, atau juga depresi. Dan perasaan ini diawali dengan hormon-hormon negatif atau hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang keluar dari dalam otak kita. Dan bila hormon ini keluar, kita bisa merasakan keluhan-keluhan yang kamu takutkan terjadi. Seperti tadi mendengarkan berita tentang COVID, kamu jadi mulai batuk, mulai jadi merasa demam, ini suhu saya berapa ya? Dan juga ketika kita membaca berita COVID, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi untuk menenangkan perasaanmu, batasi dulu membaca atau mencari berita mengenai COVID-19 untuk sementara waktu. Ya. Dan juga kita terapkan langkah pencegahan dengan melakukan aktivitas positif yang ada di rumah, dengan meditasi, dengan ngobrol dengan teman melalui telepon, konsumsi makanan bergizi, olahraga, berjemur, dan tidur yang cukup. Jadi gejala psikosomatik itu bisa membuat keluhan-keluhan yang mirip COVID-19 loh. Namun bila kamu merasa saya ini benar-benar merasa demam atau batuk, tidak ada salahnya kamu juga mencek kondisi kesehatan kondisi fisik kamu ke dokter ya. Jangan anggap enteng juga kondisi-kondisi yang kamu rasakan. Jadi dengan cara kita menyayangi fisik kita, artinya juga kita menyayangi kondisi mental kita. Lalu pertanyaan yang selanjutnya datang dari Ade Puji. Dear Dokter, saya dan suami baru dinyatakan negatif. Kondisi saya yang sedang hamil jadi merasa terbebani secara mental ke anak di kandungan saya. Dan itu malah membuat saya menjadi drop lagi. Gimana ya dok biar gak terlalu menyalahkan diri sendiri? Dear Ade Puji, kita perlu mengetahui dan mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena kesadaran untuk mengenali apa yang sedang terjadi adalah kunci utama dari penyelesaian sebuah masalah. Jadi yang pertama kita bisa memulai dengan memaafkan diri kita. Saat kamu sibuk menyalahkan diri sendiri, maka kita akan menemui kesulitan untuk bisa memaafkan diri kita. Maafkan dengan situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kita. Dan kita berusaha untuk bisa memulai sebuah hal yang baru ketimbang kita fokus di dalam masalah yang sudah terjadi dan menyalahkan diri sendiri. Karena itu bukan sedikit juga orang-orang yang tidak dapat memaafkan diri sendiri bisa jatuh ke dalam kondisi gangguan seperti depresi dan gangguan mental lainnya. Lalu berhentilah menyalahkan keadaan dan juga move on. Kita harus menyadari bahwa tidak semua kondisi di dalam hidup kita mampu kita handle atau tangani dengan baik. Ada hal-hal yang terjadi di luar dari kuasa kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita adalah pikiran dan perilaku kita. Situasi yang ada di luar seperti seberapa parah situasi pandemi COVID ini di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita, itu bukan merupakan hal yang bisa kita handle. Tapi bagaimana kita menghandle pikiran dan perilaku kita, itu tanggung jawab kita sendiri. Dan yang selanjutnya kita tidak boleh mudah menyerah. Selain kita menghindari untuk menyalahkan keadaan, jangan kita menyerah dengan keadaan. Sebab itu adalah musuh utama kita loh. Yang paling penting di sini adalah kita perlu mengembangkan sikap positif, sikap optimis. Bahwa semua kondisi seberapa buruk pun itu ada peluang untuk kita bisa memperbaikinya ketika kita berhenti menyalahkan diri sendiri dan juga menyalahkan keadaan sekitar. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Lulu. Dear Dokter, saya warga yang positif COVID-19 yang isoman di lingkungan yang anti COVID-19. Saya merasa dikucilkan dan tidak ada support. Ini buat saya down. Gimana ya dok cara menyikapinya? Dear Lulu, saya turut prihatin ya dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi ketika kita isolasi mandiri, memang ada baiknya kita melakukannya di tempat yang aman dan nyaman. Tapi memang tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Bisa saja dia harus tetap berada di rumah, yang mana lingkungan sekitar rumah tidak mendukung atau kontra kepada orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Tetap kontrol pikiran kita bahwa kondisi penyakit yang kamu rasakan itu pasti akan berlalu dan tidak akan selamanya terjadi. Tetap juga sampaikan kepada orang-orang
rumah kamu dan juga coba jelaskan melalui orang-orang di rumah kamu bahwa penyakit yang kamu alami ini juga bisa dialami oleh semua orang, bukan hanya kamu doang. Semua orang bisa mengalami hal tersebut. Tetap berhubungan dengan orang-orang yang masih ada untuk mensupport kita, meskipun secara jarak untuk saat ini berjauhan. Tetap semangat ya untuk kamu. Selanjutnya, Dear Doctor, sahabat saya termasuk orang yang vokal anti COVID-19 di sosmed. Dan sekarang dia positif. Dia jadi down, tidak mau menerima bantuan dan komunikasi kita. Ada saran nggak dok, baiknya kita bersikap gimana? Dear Akbar, pada saat situasi ini kamu perlu menunjukkan sikap empati dan perhatian kepada sahabatmu. Terlepas dari apa yang ia lakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya ia menyangkal atau vokal anti COVID, kamu tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Tetap berempati, tunjukkan bahwa kamu peduli dengan yang ia alami. Tunjukkan bahwa kamu juga mau berkontribusi untuk proses penyembuhannya. Karena mayoritas orang yang sedang dalam kondisi sakit membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, termasuk kamu sebagai sahabatnya. Berikan perhatian dan tawarkan apa yang bisa kamu lakukan dan kamu bantu. Dan saat ia nanti sudah sembuh, kamu bisa berdiskusi dengan lebih lanjut loh tentang hal-hal terkait COVID ini dengan cara-cara yang baik, sesuai fakta yang ada di lapangan agar pemahamannya terhadap COVID-19 ini meningkat ya. Wah, ternyata waktu jaga saya sudah habis nih Healthizen. Tapi tenang aja, karena Dear Doctor akan hadir kembali di episode-episode selanjutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab pada acara selanjutnya dan semoga apa yang saya share pada hari ini dapat bermanfaat untuk Healthizen sekalian ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Dr. Erik pamit. We share because we care.